Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprina. Saya dari Lokal A1 Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan konseling naratif individu saya, di mana saya mengambil konseling saya ini anak siswa SMA Negeri 1 Tarakan, dan konseling saya ini memiliki permasalahan di sekolah mengenai, atau permasalahannya ini adalah suka membolos di sekolah dan membolos pada saat jam pelajaran. Kenapa konseling saya ini suka membolos sekolah? Karena salah satunya adalah faktor keluarga, di mana dia tidak memiliki atau mendapatkan suatu perhatian dari kedua orang tuanya, atau bisa dibilang si konseling ini adalah ada dalam keluarga yang broken home. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi proposal saya. Yang pertama adalah di bab 1, itu adalah ringkasan permasalahan individu. Bolos sekolah merupakan satu dari sekian banyak kenakalan siswa. Bolos sekolah dikatakan bagian dari kenakalan siswa karena bolos sekolah merupakan perilaku yang melanggar aturan. Sekolah sebagai tempat di mana siswa seharusnya mendapatkan pendidikan, atau tempat di mana siswa merubah suatu sikap yang tidak baik ke arah yang lebih baik, atau dengan kata lain, dengan pendidikan siswa dapat mengarungi hidup yang lebih baik untuk menjamin ketertiban dan pencapaian tujuan dari pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Sekolah telah membuat dan menetapkan aturan atau tata tertib sekolah sebagai benteng untuk membatasi perilaku yang menyimpang. Adapun faktor eksternalnya yang menjadi alasan siswa untuk membolos adalah salah satunya mata pelajaran yang kurang diminati oleh si konseli atau si siswanya. Dan masa remaja adalah masa yang penuh gelora dan semangat dalam berkreativitas. Menurut pandangan psikologis, usia 15 sampai 21 tahun adalah usia mencari jati diri. Terbukti siswa yang suka membolos seringkali terlibat dalam hal-hal yang cenderung merugikan. Sedangkan faktor eksternalnya yang menjadi siswa membolos yaitu malas untuk ke sekolah, kurang perhatian dari orang tua, dan tumpuan kesalahan perilaku membolos kebanyakan disebabkan kepada anak didik yang terlibat membolos. Ketika kasus demikian dapat terungkap, anak didiklah yang menjadi beban kesalahan ini. Ini adalah sikap yang tidak mendukung, justru akan menambah masalah. Sikap humanis yang saling introspeksi diri itu adalah hal yang mendukung untuk menyelesaikan masalah perilaku membolos. Unsur-unsur yang ada di sekolah bisa saja menjadi alasan siswa bisa membolos. Dan kebiasaan membolos yang sering dilakukan oleh siswa akan berdampak negatif pada dirinya sendiri, misalnya dihukum, diskorsing, dan tidak dapat mengikuti ujian dan tinggal kelas. Bahkan bisa dikeluarkan dari sekolahnya juga. Selain itu, kebiasaan membolos juga dapat menurunkan prestasi belajarnya. Perilaku membolos ini perlu dapat perhatian penuh dari berbagai pihak. Dan bukan hanya berasal dari sekolah, melainkan juga perhatian berasal dari orang tuanya, teman yang ada di sekelilingnya. Perilaku membolos sangat merugikan dan bahkan bisa saja menjadi sumber masalah baru. Apabila hal ini terus-menerus dibiarkan berlalu, maka yang bertanggung jawab atas semua ini bukan saja dari siswa itu sendiri, melainkan dari pihak sekolah ataupun guru yang menjadi orang tua di sekolah juga akan ikut menanggungnya. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengangkat permasalahan si konseling ini yang suka membolos di sekolah. Dan pendekatan konseling yang saya gunakan adalah konseling naratif, yang dimana konseling naratif ini merupakan suatu pendekatan yang menggali masalah individu dengan menggunakan cerita narasi. Konseling narasi berusaha untuk mengeksplorasi pengalaman manusia melalui cerita konseling, membawa ke dalam proses konseling. Dalam proses kolaborasi,
konselor membantu konseli mengeksplorasi kisah mereka konseli. Dan konseli mendorong untuk menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk menceritakan kisah mereka sering yang membawa arti mereka sendiri. Dan konseling naratif memiliki tujuan membantu individu mengarang kembali cerita kisahnya, menerapkan kisah ini dalam lingkungan mereka dan menolong seseorang menyelesaikan transisi kehidupannya. Konseling naratif mampu menangani seseorang yang mengalami distressing combination pada kondisi pesimis hebat, keraguan atas dirinya, marah, lalai, dan gelisah, serta kecemasan, dan beberapa perasaan yang menunjukkan masalah depresi yang dialami. Dan ada pun tahap-tahap konseling ini, yang pertama adalah tahap eksternalisasi masalah, dan ada beberapa bagian dari eksternalisasi masalah ini. Yang pertama ada pemberian nama pada masalah ini. Masalah si konseling adalah suka membolos sekolah. Lalu yang kedua, menggunakan eksternalisasi bahasa. Dengan eksternalisasi bahasa ini di mana konselor akan memberikan suatu bahasa yang sopan dan mudah dimengerti kepada si konseli dan tidak kasar, agar si konseli ini dapat melakukan kegiatan atau bimbingan konseling ini dengan baik. Lalu yang kedua adalah memetakan pengaruh dari masalah dalam kehidupan seseorang, di mana dapat berbagai bagian. Yang pertama adalah pertanyaan pengaruh relatif. Lalu yang ketiga adalah memetakan pengaruh kehidupan seseorang terhadap pengembangan masalah. Ada beberapa bagian dari ini. Yang pertama adalah pertanyaan hasil, pertanyaan deskripsi, pertanyaan kemungkinan, dan pertanyaan sirkulasi, serta pertanyaan historis hasil. Lalu yang berikutnya bab 2, di mana yang bagian pertama adalah waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan konseling ini saya gunakan, atau sesi pertamanya itu di hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 pada pukul 2.00. Dan sesi kedua atau konseling kedua atau pertemuan kedua ini saya adakan di hari Sabtu pada tanggal 20 Mei 2023 di jam yang sama atau jam 2.00. Tempat konseling ini kami adakan di ruang konseling, yaitu di tempat kediaman saya atau di rumahnya si konselor atau di rumah saya. Dan sesi pertama itu di rumah saya, dan di sesi kedua itu juga di rumah saya. Lalu hasil observasi. Nomor observasi konseling sesi pertama ini saya menggunakan, yang pertama ada menyambut kedatangan konseli, lalu yang kedua menciptakan hubungan baik, dan yang ketiga menjelaskan tujuan diadakan pertemuan, lalu yang keempat peralihan ke topik inti, lalu yang kelima menyampaikan batasan atau aturan konseling, lalu yang keenam identifikasi keluhan yang akan dipecahkan, yang ketujuh menetapkan tujuan yang akan dicapai, yang kedelapan merancang intervensi, lalu yang kesembilan melakukan strategi atau tugas untuk mendorong perubahan, lalu yang ke-10 mengidentifikasi dan menguatkan perilaku baru dan perubahannya, lalu yang ke-10 melakukan stabilisasi. Dan sesi kedua ini atau sesi terakhir, mengapa saya menggunakan hanya sesi kedua? Karena si konseling ini hanya memberi waktu untuk 2 kali sesi pertemuan konseling saja. Itu sebabnya saya mencantumkan di laporan hanya sesi ke-1 dan sesi kedua. Sesi kedua ini yang pertama itu merangkum pencapaian dan perubahan yang telah dicapai, lalu yang kedua membuat jadwal pertemuan selanjutnya. Namun ini saya tidak adakan karena kami tidak ada lagi pertemuan, dan sesi kedua ini sudah sangat efektif untuk konselingnya tidak lagi membolos. Itu. Lalu yang terakhir adalah menutup dengan cara memberi si konseling ini atau si klien ini motivasi dan harapan agar ia
rajin untuk turun sekolah. Yang berikutnya adalah hasil konseling. Hasil konseling sesi pertama itu dilakukannya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun faktor-faktor yang mendorong siswa untuk membolos itu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tahap perkembangan usia 12 sampai 20 tahun merupakan masa pencarian jati diri atau identitas diri. Lalu yang kedua, tingkat intelektual dan motivasi belajar siswa mempengaruhi nilai akademik. Lalu yang ketiga, perasaan rendah diri dan tersisihkan dari teman-temannya mempengaruhi dalam hubungan sosial di sekolah. Dan hasil konseling sesi kedua itu, kegiatan ini dapat dijadikan masukan bagi konselor sekolah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan antisipasi dalam memberi bantuan kepada siswa, khususnya dalam masalah mengurangi keinginan berperilaku membolos pada siswa, karena hal ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta berpengaruh terhadap nilai akademik di sekolah. Sedikit saya sampaikan mengenai si konseling ini. Konseling ini memiliki keluarga yang broken home, yang dimana si konseling ini tidak mendapatkan salah satu perhatian, dan di sekolah juga ia suka dihindari oleh teman-temannya sehingga ia itu tidak mau lagi atau jarang untuk turun sekolah, bahkan dia membolos. Sikap membolos ini ia terapkan karena faktor orang tua dan keluarganya juga dan teman-temannya di sekolah. Dan di sini saya menggunakan support untuk si konseli untuk agar ia tidak kembali lagi untuk seperti membolos seperti itu, karena itu akan menjadi salah satu kerugian yang akan ia dapati dan dia tidak akan naik kelas dan ketinggalan pembelajaran. Oleh karena itu saya memberikan satu tugas kepada si konseli, di mana tugas ini saya hanya meminta dia untuk mendekatkan diri ke orang tuanya, membujuk dan memohon kepada orang tuanya bahwa ia selama ini tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian orang tua, sehingga ia lebih suka membolos sekolah dan mendapatkan permasalahan dari teman-temannya juga, sehingga di rumah itu cenderung dia suka menyendiri di kamarnya sendiri. Oleh karena itu saya memberi si konseli tantangan atau tugas di mana ia harus menyelesaikan ini pada sesi pertemuan kedua, dan pada akhirnya pertemuan kedua ini sudah berhasil dan efektif untuk si konseli. Dia berani untuk menyampaikan permasalahannya di sekolah, dia berani untuk menceritakan masalahnya kenapa dia menjadi siswa yang suka membolos sekolah dan suka dilaporkan oleh ketua kelasnya atau wali kelasnya dia suka membolos oleh karena orang tuanya tadi, sehingga orang tuanya tadi menyadari bahwa si konseli atau si anak ini membutuhkan suatu perhatian yang sangat luar biasa dari orang tua, sehingga pada akhirnya si konseli ini dapat rajin terus sekolah dan orang tuanya juga mensupport dia, dan orang tuanya juga membatasi kayak kesibukan mereka masing-masing mengenai pekerjaan mereka. Dan Cing Konseli ini juga mendapatkan prestasi di kelasnya, dan dia juga dapat dukungan dari teman-temannya, dan dia juga mendapatkan sahabat dan mendapatkan pertemanan yang baik yang dia inginkan. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.